Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak umi sekalian, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah maka kita masih bisa menikmati indahnya bulan Ramadan di tahun ini. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga kita masih bisa menikmati indahnya Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak henti-hentinya juga kita curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah anak-anak umi sekalian, pada kesempatan kali ini umi akan menyampaikan sedikit tausiah yang akan menemani kalian menunggu waktu imsyak atau menunggu waktu subuh. Pada kesempatan kali ini umi akan bertausiah judulnya menjaga hati. Anak-anak umi, menjaga hati itu sangat penting. Kenapa demikian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Tapi jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Itulah hati. Hati adalah pusat niat, pusat keikhlasan, dan sumber segala perbuatan. Apa yang keluar dari lisan manusia, lisan kita, tindakan kita, semuanya itu berawal dari hati. Maka banyak terdapat penyakit hati. Penyakit hati contohnya hasad atau iri, dengki, riya atau ingin dipuji, sombong, suuzon, dendam, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari segala penyakit-penyakit tersebut. Penyakit-penyakit hati ini tidak terlihat dengan umi, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Hati yang kotor akan membuat hidup gelisah, sulit bersyukur, dan jauh dari ketenangan. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati kita agar tetap bersih dan tidak kotor? Kita harus meluruskan semua niat dalam segala hal itu karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Yang kedua, kita harus menjaga hati kita dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, karena hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Selanjutnya, apalagi cara kita agar bisa menjaga hati kita, yaitu dengan cara bersyukur atas nikmat yang dimiliki, agar terhindar dari segala iri dan dengki. Selanjutnya, memaafkan kesalahan orang lain supaya hati kita tidak dipenuhi dendam. Selanjutnya, bergaul dengan orang-orang yang soleh, karena lingkungan yang sangat mempengaruhi kebersihan hati kita. Anak-anak umi yang soleh dan soleha, menjaga hati memang tidak mudah, karena hati mudah terbolak-balik. Namun, dengan doa dan usaha yang sungguh-sungguh, insya Allah kita akan tetap bersih dan tenang hatinya. Karena yang bisa membolak-bolakan hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu, hati kita jangan pernah lepas dengan asmanya, jangan pernah lepas dari zikir. Karena kita tidak tahu, boleh hari ini kita bisa bersyukur, hati kita tenang, besok bisa jadi kita mempunyai rasa dendam dengan orang, mempunyai iri dengan orang. Pada itu, kita tidak boleh lepas dari yang namanya memperbanyak mengingat Allah dan zikir. Anak-anak umi, mari kita senantiasa berdoa agar selalu dibersihkan hati kita saat ini dari sifat munafik, dari sifat riya, dari sifat iri, dari sifat dengki, dan jadikanlah hati kita selalu ikhlas dan penuh ketakwaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum umi akhiri tausiah singkat umi pada hari ini, ada sedikit syair, dimana kalian juga pernah dengar ya.
syair atau ini lagu, boleh nyanyi sedikit. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, pikiran pun jadi jernih, semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak yang terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Oke anak-anak Umi, mungkin itu saja tausiah singkat yang dapat Umi sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, Umi mohon maaf. Kepada Allah, Umi mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.